jelaskan yang pertama itu nomor 1. Nomor 1 yaitu jawabannya yaitu delmeming adalah suatu konsep dalam hukum pidana yang mengatur tentang penyertaan seseorang dalam suatu tindak pidana. Dalam KUHP WPS, delmeming diatur dalam pasal 55 dan juga 56 dan 338 sampai dengan 340. Sedangkan dalam KUHP 2023, delmeming diatur dalam pasal 20. Bentuk-bentuk dan jenis-jenis delmeming yaitu pertama, pelaku pelaksana disebut plegan. 2. Pelaku sebagai penyuruh disebut dengan joint plegan. Ketiga yaitu pelaku peserta disebut dengan mede plegan. 4. Yaitu pembujuk atau penganjuran disebut dengan pleadvoken. Dan kelima yaitu pembantuan disebut dengan mede pleading. Peranan dan saksi pidana masing-masing pelaku. Yang pertama itu ada Yanto, mede pleger yaitu penyertaan langsung, pembunuhan berencana KUHP WPS yaitu pada pasal 338, KUHP 2023 yaitu pada pasal 461. Ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Yang kedua yaitu mede pleger yaitu Andi, penyertaan langsung, pembunuhan berencana KUHP WPS pada pasal 338 KUHP 2023, pasal 461 ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Yang ketiga yaitu Tono, mede pleger yaitu penyertaan langsung, pengalaman berat KUHP WPS pasal 365 dan juga KUHP 2023 pasal 479. Ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Kemudian keempat yaitu Harry, mede pleger penyertaan langsung yaitu penganiayaan berat pada KUHP WPS yaitu pasal 365 dan juga KUHP 2023 pasal 479. Ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Yang kelima yaitu Bambang Dada atau pelaku utama, pencurian dengan kekerasan KUHP WPS pasal 365 dan juga KUHP 2023 yaitu pasal 479. Ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Kemudian saya akan menjelaskan soal nomor 2A yaitu konkursus. Yaitu konkursus adalah penggabungan beberapa tindak pidana dalam satu perbuatan. Dalam KUHP WPS, konkursus diatur dalam pasal 663 sampai dengan 65 dan 351 sampai 365. Jenis-jenis konkursus. Yang pertama itu konkursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Kedua yaitu konkursus realis, gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Yang ketiga yaitu konkursus berlanjut, yaitu perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Teori dalam penjatuhan pidana. Yang pertama yaitu absorpsi, yaitu pidana yang paling berat menyerap pidana lainnya. Kedua, kumulasi, pidana masing-masing tindak pidana dijumlahkan. Yang ketiga yaitu kombinasi, pidana yang paling berat ditambah dengan sebagai pidana lainnya. Kemudian dalam KUHP WPS, teori yang digunakan absorpsi yaitu pasal 63 dan kumulasi yaitu pasal 64, dan dalam KUHP 2023 teori yang digunakan adalah absorpsi yaitu pasal 51 dan kombinasi pasal 52. Sanksi pidana masing-masing pelaku berdasarkan konkursus. Yang pertama yaitu Yanto, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Yang kedua yaitu Andi, pembunuhan berencana ditambah dengan pencurian dengan kekerasan, ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Yang ketiga yaitu Tono, penganiayaan berat ditambah dengan pencurian dengan kekerasan, ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Yang keempat yaitu Harry, penganiayaan berat ditambah dengan pencurian dengan kekerasan, ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Yang kelima yaitu pencurian dengan kekerasan, ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Baiklah, itulah sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.